Honda akhirnya meluncurkan semua liverinya. Dan juga dalam tesnya, Honda nampak memiliki harapan cerah karena akhirnya memiliki rookie yang bisa diandalkan. Tapi dengan hal itu, Honda nampak terlihat curang. Tapi apa itu? Dan juga Yamaha yang akhirnya mengorbankan gaya lama demi gaya baru yang lebih mirip dengan Ducati. Kalau dulu banyak yang bilang Ducati Cup, nah ini seperti Ducati Cup dengan berbagai warna. Karena KTM, Honda, dan Yamaha memiliki bentuk aero depan yang mirip dengan Ducati. Dan juga bagaimana positioning pabrikan-pabrikan dalam tes kemarin, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Juara dunia Moto2 bertahan, Diogo Moreira datang ke MotoGP tanpa banyak gembar-gembor. Namun performanya di tes shakedown Sepang justru berbicara jelas. Pembalap LCR Honda itu menunjukkan progres yang jelas dari hari ke hari, menandakan bahwa kehadirannya di kelas utama bukan sekedar formalitas. Di hari pertama, Moreira membuka tes dengan catatan waktu 2 menit 0894 detik dan berada di posisi ke-8. Angka tersebut memang belum istimewa, namun menjadi pijakan awal untuk memahami karakter RC213V. Pada hari kedua, pembalap Brasil itu mulai menunjukkan peningkatan signifikan dengan menembus batas 2 menit untuk pertama kalinya, mencatatkan 1 menit 59.930 detik sambil terus bereksperimen dengan berbagai setelan motor. Lonjakan besar terjadi di hari terakhir. Saat sesi time attack, Moreira memangkas waktunya lebih dari 1,5 detik, mencetak 1 menit 58.338 detik. Cukup untuk menempatkan posisinya ke-6 tercepat. Dia hanya terpaut 1,165 detik dari pembalap andalan Honda Alex Espargaro, dan yang tak kalah menarik, Moreira untuk pertama kalinya unggul dari sesama rookie MotoGP yang syarat reputasi, Toprak Razgatlioglu dari Pramac Yamaha. Hasil ini menjadi modal penting jelang tes resmi MotoGP di Sepang tanggal 3-5 Februari, di mana Moreira akan kembali berhadapan dengan seluruh pembalap kelas utama. Dia sendiri mengakui tes tersebut sangat positif, penuh pembelajaran, dan memberikan gambaran awal tentang batas kemampuan motor barunya. Momentum performa ini kemudian diperluas dengan peluncuran livery baru LCR Honda bertajuk Pro Honda untuk musim MotoGP 2026, setelah Idemitsu mundur. Pro Honda mengambil alih posisi sponsor utama, dan hasilnya adalah tampilan motor yang langsung memancing perhatian. Coraknya sangat mirip dengan livery pabrikan Honda HRC, bahkan mengingatkan pada motor tim uji pabrikan yang sebelumnya menggunakan logo Pro Honda yang saat tampil di wildcard. Secara visual, situasi ini membuat Honda seolah memiliki 3 motor pabrikan di lintasan, 2 dari tim HRC dan 1 lagi di tim LCR. Kesan ini mirip dengan strategi KTM selama ini, di mana batas antara motor pabrikan dan satelit kerap kali menyamar. Tak heran jika muncul celetukan bernada sinis di pedok, bahwa langkah ini disebut curang secara visual. Bukan karena melanggar regulasi, melainkan karena persepsi publik yang langsung menganggap LCR sebagai perpanjangan penuh dari pabrikan. Moreira sendiri menyambut positif tampilan barunya. Dia menyebut warna tersebut cocok dengan karakternya dan merasa tim berada di jalur yang tepat untuk memulai musim. Terlebih, pembalap berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak multi-tahun dengan HRC, dan tidak seperti pendahulunya Somgya Chandra. Dia mendapatkan akses mesin RC213V spesifikasi pabrikan setara dengan Johan Zarco di sisi garasi lainnya. Namun, justru disinilah ironi muncul. Saat livery Pro Honda milik Moreira terlihat solid, rapi, dan sangat pabrikan, motor LCR satunya milik Johan Zarco dengan balutan Castrol justru dinilai kehilangan arah visual. Identitas khas Castrol yang biasanya kuat terasa aneh dengan tambahan aksen biru dan hitam, dan juga merah, membuat tampilan tampak seperti hasil kompromi desain yang tidak sepenuhnya menyatu. Alih-alih tampil agresif dan ikonik, livery Zarco justru terlihat membingungkan. Akhirnya, Moreira bukan hanya mencuri perhatian lewat performanya di lintasan, tapi juga lewat konteks yang lebih besar di luar catatan waktu. Dari progres cepat di Sepang hingga tampil dengan motor yang secara visual nyaris tak bisa dibedakan dari pabrikan, LCR Honda musim ini bukan lagi sekedar tim satelit biasa.
Dan di tengah upaya Honda bangkit, kesan punya 3 motor pabrikan itu bisa bukan sekedar ilusi, melainkan pesan bahwa proyek mereka kali ini benar-benar serius. Sementara itu, dari kubu Yamaha, perkembangan menarik datang dari sektor aerodinamika. Setelah mengawali sesi shakedown MotoGP Sepang dengan seluruh pembalap menggunakan sayap depan triplane versi musim lalu, Yamaha akhirnya memperlihatkan debut publik aerodinamika depan terbaru untuk mesin V4 mereka. Sayap depan yang telah direvisi ini mengadopsi desain berbentuk kotak persegi panjang, mengikuti tren yang sudah lebih dulu digunakan para rival. Desain tersebut sebelumnya sudah diperkenalkan saat peluncuran tim pabrikan Yamaha, dan kini resmi diuji di lintasan. Sayap baru ini terlihat digunakan oleh Fabio Quartararo dan rekan timnya di Monster Energi Yamaha Alex Rins, pembalap ramah Yamaha Jack Miller, serta pembalap penguji Yamaha Andrea Dovizioso. Pada motor Dovizioso, Yamaha juga memasang tabung pitot di bagian depan, yang menandakan adanya pengumpulan data aerodinamika yang secara detail selama pengujian berlangsung. Direktur tim Monster Yamaha Massimo Meregali menjelaskan bahwa konsep serupa sebenarnya pernah dicoba pada motor Yamaha bermesin inline 4 sebelumnya. Namun, karena perubahan dimensi dan lebar motor, konsep tersebut tidak bekerja seefektif sayap depan triplane yang digunakan selama ini. Menurutnya, situasi berubah setelah Yamaha beralih ke mesin V4. Dengan V4 yang baru, hasil pengujian terowongan angin lebih menunjukkan bahwa paket aerodinamika ini bekerja jauh lebih baik. Dari seluruh pembalap Yamaha, Toprak Razgatlioglu menjadi satu-satunya yang belum terlihat mencoba sayap depan baru tersebut. Juara bertahan Superbike itu juga menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang belum menggunakan aerodinamika jok belakang selama sesi shakedown. Kemungkinan Toprak masih ingin merasakan karakter dasar M1 dengan pergerakan bagian belakang yang lebih bebas, sebagai bagian dari proses adaptasinya sebagai rookie MotoGP. Sementara itu, pembalap Yamaha lain telah menggunakan paket aerodinamika belakang penuh yang mencakup sayap belakang plus elemen vertikal bergaya Stegosaurus. Menariknya, di tengah pengujian ini, sayap depan M1 gaya lama juga masih terlihat terpasang pada motor Quartararo, menandakan Yamaha masih melakukan perbandingan langsung antara paket aerodinamika lama dan baru. Dengan beberapa jam usai uji coba masih tersisa, Quartararo sementara menjadi pembalap Yamaha tercepat. Namun, catatan waktunya masih tertinggal sekitar setengah detik dari Pol Espargaro dari KTM dan juga Alex Espargaro dari Honda yang berada di antara keduanya. Sedangkan hari ketiga final tes uji coba kemarin, hujan deras yang turun di penghujung hari ketiga tes shakedown MotoGP Sepang 2026 membuat catatan waktu tak banyak berubah, namun tetap menyisakan sejumlah poin penting, terutama soal performa pembalap rookie dan perkembangan Yamaha dengan mesin V4 dibandingkan inline 4. Alex Espargaro dari Honda tetap bertahan di puncak catatan waktu, sementara Fabio Quartararo mampu memangkas skor 10 detik dengan Yamaha V4 barunya, meski harus puas di posisi ketiga di belakang Alex Espargaro dan Pol Espargaro. Rekan tim Quartararo, Alex Rins, tampil kuat di jam-jam terakhir dengan mencatatkan waktu di bawah 1 menit 57 detik dan finish keempat, menunjukkan progres nyata Yamaha di akhir sesi. Di sisi rookie, Diogo Moreira dan Toprak Razgatlioglu sama-sama menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Keduanya konsisten mengikuti seluruh rangkaian tes sejak hari pertama dan sempat berada berdekatan di papan waktu sebelum akhirnya dipisahkan oleh Dani Pedrosa. Hasil ini memperlihatkan bahwa kedua rookie tersebut sudah cukup kompetitif untuk ukuran pendatang baru, meski masih dalam fase adaptasi, terutama bagi Toprak yang baru beralih dari Superbike ke MotoGP. Mereka belum menjadi yang tercepat, tapi sudah mampu menempel ritme pembalap yang lebih berpengalaman. Dari sisi teknis, Yamaha V4 mulai memperlihatkan kemajuan yang jelas dibandingkan dengan motor inline 4 sebelumnya. Alex Rins dan Jack Miller bahkan sudah mampu mengalahkan catatan waktu kualifikasi inline mereka di GP Malaysia tahun lalu dengan motor V4 2026. Lap terbaik Miller di shakedown tercatat lebih cepat dibandingkan waktu kualifikasi inline miliknya pada Oktober lalu. Sementara Rins kini hanya terpaut sekitar setengah detik dari catatan terbaik inline 4 di Sepang. Ini menjadi indikasi kuat bahwa performa dasar V4 sudah berada di level yang setara, bahkan mulai melampaui motor lama dalam kondisi tertentu. Fabio Quartararo sendiri masih memiliki pekerjaan rumah, karena dia belum mampu menyamai catatan kualifikasi inline terbaiknya dan masih perlu memangkas hampir 1 detik. Namun, kondisi cuaca di siang hari dan hujan yang turun menjelang akhir sesi jelas membatasi peluangnya untuk melakukan time attack maksimal.
Dengan masih adanya tes resmi yang akan berlangsung dalam kondisi lintasan yang lebih representatif, potensi peningkatan tetap terbuka. Secara keseluruhan, Sekjon Sepang 2026 menunjukkan dua hal penting. Para rookie tampil solid tanpa sensasi berlebihan, menandakan fondasi adaptasi yang cukup baik. Sementara Yamaha V4 bukan lagi sekedar eksperimen awal. Jarak performa dengan inline 4 kini semakin menyempit, dan arah pengembangan menunjukkan bahwa V4 telah menjadi fondasi serius Yamaha untuk masa depan. Dan inilah hasil tes Sekjon HD ketiga Finale.